Mau kemana dek? Saya mau daftar pak, saya bilang. Kamu asli mana? Kamu Arab mau? Iya pak, saya Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah kita mengawali atas permintaan dari banyak jamaah maupun para pecinta kami untuk mengadakan podcast. Nah, ini mungkin podcast ini yang saat ini lagi diminati. Maka alhamdulillah saat ini saya memulai podcast dengan sahabat kami, saudara kami yang insya Allah akan menjadi satu bentuk antusias masyarakat. Ya, insya Allah masyarakat ini akan terkejut bahwa saat ini saya bersama Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Hamid Assegaf. Beliau saat ini menjabat sebagai Mayor Infanteri yang berada sebagai Wadanyon, Wakil Komandan Batalion. Di mana Habib? Di 53 Habib. Masya Allah, di 753, Masya Allah. Bagaimana ini perjalanan karirnya? Sangat menarik sekali ini Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Habibana Husain bin Hashim bin Thaha Bagil, saudara kami yang kami sudah kenal cukup lama Bib. Masya Allah. Mulai dari kami dinasti Makassar dulu Bib. Naam. Alhamdulillah. Mungkin saya perkenalkan diri saya dulu Bib. Naam. Saya Mayor Infanteri Ahmad Muhammad Assegaf. Saya kebetulan asli dari Pekalongan. Masya Allah, Pekalongan. Bib. Masya Allah. Namun kami ini dari kecil sudah tinggal di Jakarta. Abah kami tinggal di Jakarta. Sedikit kami ceritakan tentang keluarga kami, Abah sama Umi kami. Kebetulan Abah ini namanya Muhammad bin Hamid Assegaf, asli dari Pekalongan. Beliau SMA 1 Pekalongan. Jadi pada saat beliau dulu SMA, alhamdulillah mendapat beasiswa, kemudian beliau berangkat ke Riyadh. Oh, Masya Allah. Beliau berangkat ke Riyadh untuk mengambil insinyur, beliau engineer, mengambil insinyur di Riyadh. Kemudian kebetulan ketemu dengan Umi kami di sana. Masya Allah, ketemu jodohnya di Riyadh. Masya Allah. Umi kami kebetulan Wiam bin Muhammad bin Sumet Oh, Masya Allah. dari Jeddah. Masya Allah. Beliau ketemu sama Umi Ana, dan alhamdulillah Ana dilahirkan di Jeddah kebetulan. Oh, Masya Pada Allah. tanggal 29 Juli 1987. Ana dilahirkan di sana, kemudian karena Abah ini berpindah kerja, dulu pada saat itu perminyakan ini kan pindah-pindah. Iya. Sempat pindah dari Saudi, pindah ke Singapura, terakhir ke Jakarta. Jadi Ana umur sekitar 7 tahun, kelas 1 SD Ana sudah menetap di Jakarta. Jadi di Jakarta Ana kebetulan pada saat di Jakarta yang tidak bisa bahasa Indonesia, Bib. Karena komunikasi sama Umi kan bahasa Arab Oh, terus. boleh bahasa terus. Bahasa Arab. Jadi tiba di Jakarta ini sama sekali bahasa Indonesia tidak bisa. Nah, Ada dimasukkan sama Abah Anda di madrasah namanya SD An-Nuriyah. umur berapa pada saat itu? Sekitar 7 tahun, Bib. Umur 7 tahun. Umur 7 ya? tahun. 7 tahun hijrah dari Riyadh Hijrah menuju dari Riyadh ke Indonesia. Kemudian di Jakarta waktu itu. Kita tinggal di Cipinang, Jakarta Timur. Kemudian kami dimasukkan di SD An-Nuriyah di Kebon Nanas dari kelas 1 SD. Di situ kami belajar bahasa Indonesia, Bib. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Di situ kami belajar, perlahan Abah kami ajari kami hingga alhamdulillah kami menginjak bangku SMA tahun 2005. Kebetulan keluarga kami ini tidak ada yang militer, Bib. Sama sekali tidak ada. Cuman saya punya Abah ini kebetulan beliau dulu pernah daftar TNI Oh, pada ya. saat masih muda. Beliau daftar TNI. Namun pada saat itu Tadi udah ada cikal bakal kecintaannya terhadap TNI luar biasa Abah ini. dari dulu memang Sangat sangat cinta cita-cita ingin sekali masuk TNI, Bib. Siap. Tapi anak ini tidak pernah dikasih tahu, Bib. Iya, iya, Tidak pernah iya. dikasih tahu. Tiba-tiba Abah pulang dari kantor bawa brosur, Bib, bawa brosur Akmil, Oh, bawa brosur Akmil, ngasih ke menarik ini. ngasih brosur Akmil ke saya. Terus saya lihat, apa ini Bah? Saya tanya. Dia bilang, ini pendaftaran akademi militer. Dulu Iya. Abah pengen masuk ini nggak bisa. Siap. Karena dulu alasannya anak tunggal, kemudian anak laki satu-satu itu tidak boleh
Wah, dimanja, disayang sekali Betul. pasti. Dulu zaman dulu mungkin peraturannya seperti itu kata Abah. Karena Abah memperintahkan anak untuk ikut. Iya, Namanya iya. kita nih anak berbakti sama orang tua, Beb. Harus manut. Harus ya. manut apa Ya. kata Abah. Sami'an Insyaallah wa sami'na ta'at. wa ata'na, Beb. Nah. Kita ikut daftar. Kebetulan kita daftar dulu di Cijantung, Beb. Wiraguna. Oh. Di Cijantung pendaftaran pada saat tahun 2005. Saya mendaftar. Di situ saya bingung. Ini harus menghadap kemana? Ke siapa yang saya temui? Bingung, Beb. Arahnya kemana? Arahnya Sudah tahu kemana, arah bingung. ini. Tiba-tiba ketemu sama Provos, Kopral Kepala. Oh, Mau kemana, Dek? Saya mau daftar, Pak. Saya bilang. Kamu asli mana? Kamu Arab, Pak? Iya, Pak. Saya Indonesia. Saya. Akhirnya, wajah boleh Arab tapi hati tetap merah putih. Merah putih, Iya. asli. Akhirnya beliau langsung arahkan kami ke dalam, ke tempat stafnya. Kemudian kami diperintahkan untuk membawa administrasi. Kami diarahkan. Alhamdulillah, Beb. Seiring berjalannya waktu kami mengikuti tes mulai dari administrasi, kemudian jasmani, kemudian mental ideologi, Ya. psikologi, semua itu kami ikuti semua, Beb. Tentu tidak mudah semua itu, luar Berat. biasa. Luar biasa berat. Alhamdulillah kami bisa lalui. Mungkin itu berkah dari orang tua, Beb. Doanya orang tua. Karena kita sama ayah, sama ibu. Alhamdulillah kita diberikan kemudahan, Beb, Masya pada Allah. saat mendaftar. Yang luar biasa dari abah ana, Beb, setiap subuh membangunkan anak. Bangun, ayo kita lari. Jogging lari pagi pada saat mau tes kesegaran jasmani. Luar biasa, dukungan juga dari Luar Abah. biasa dari abah, luar biasa. Kami diajak untuk keliling lari setiap pagi, kemudian dilatih, dibuatkan tiang restock di rumah untuk pelatihan. Sangat bersemangat sekali. Wah. Jadi dalam hati kecil sangat tidak tega kalau kita tidak masuk. Iya, Jadi kita iya. berusaha Jadi ini semaksimal bukan hanya coba-coba, tapi mempersiapkan diri dengan betul. totalitas ya. Mempersiapkan karena tidak mau menyakiti hati orang tua. Iya. Alhamdulillah mungkin karena doa orang tua akhirnya kami diberikan rezeki lulus masuk akademi militer pada tahun 2005. Masya Allah. Terus terang kami kaget pada saat pendidikan kan kita tidak pernah jauh dari orang tua, kemudian tidak Anak pernah laki-laki semata wayang. tidak pernah jauh dari orang tua, kemudian tidak pernah ada bayangan bagaimana pendidikan militer itu. Nah, Tapi alhamdulillah kami lalui dari tingkat 1 sampai kami lulus alhamdulillah. Pada tahun 2008 kami dilantik dan penempatan pertama kami 2009 alhamdulillah masuk di Makassar di Batalion Infanteri Parweder 431. di Karyango waktu Karyango, itu. betul. Kami Letnan 2 di sana dan Ki sampai dengan kami pindah ke Brigif 3 ke Brigade, kami menjadi Pasipam. Setelah Pasipam kami ikuti di Kelapa pada tahun 2016. 2016 kami ikut pendidikan di Kelapa. Kemudian kami berpindah menjadi Kasih Intel. Kasih Intel Brigif 18 di Malang. Kami Kasih Intel Di Jabung ya? di Jabung. Di Jabung. Mohon maaf, bukan 2016, 2018 kami di Kelapa. 2018 kami di Kelapa. Setelah di Kelapa, alhamdulillah penempatan kami di Jabung. Brigif 18, Parweder 18 kami masuk di sana. Setelah itu kami kurang lebih di Jabung dari 2019 sampai dengan 2022. Setelah itu kami bergeser lagi menjadi Wadan Unit Parweder 503 di Mojokerto. Masya Allah. Kurang lebih sudah berjalan 3 bulan, Beb. Masya Allah, luar biasa. Ya. Masya Allah, ini bukan tentara ujuk-ujuk, ini memang dipersiapkan oleh ayahanda beliau. Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan terlahir dan Amin, mengetuk amin. para habaib untuk bergabung di TNI. Amin, insyaallah. Masya Allah. Tentunya kan di dunia militer ini yang habaib kan bukan hanya antum, Habib, kan banyak sekali. Banyak, Beb, alhamdulillah. Yang antum kenal siapa aja dia, Habib? Anak Beliau, kenal Beb. sekarang Brigjen TNI Muhammad Ali Al-Habsyi. Oh, Muhammad Ali Al-Habsyi. Nah, Kemudian dari Angkatan Laut ada sudah pensiun Maijen Pak Muhammad Richard. Muhammad Muhammad Richard. Richard Bagil masih keluarga sama Habib. Iya, betul, paman saya beliau. Betul, Paman Habib. Kemudian banyak Habib. Kita kebetulan sering silaturahim sama senior-senior kami yang baik di TNI. Masya Allah, Ya. Masya Allah. Bahkan adik daripada Laksamana Muda Muhammad Richard Muhammad Pak Akil itu adinda beliau saat ini menjabat sebagai Kapolda Aceh. Betul. Masya Betul. Allah. Kepada Aceh. Habib Ahmad Haidar Habib Pak Haidar, Akil, betul. Irjen Pol. Kemudian ada Habib Hadi Al Jufri, Betul, Raja Jutri, Masya mantan Allah. komandan brigade kami. Brigade. Betul. Sebetulnya banyak, kita nggak bisa Banyak, menyebutkan, banyak tapi insya Allah kita akan undang satu Betul. persatu nanti. Amin, insyaallah. Masya Allah, Habib, ini sangat luar biasa, pasti antusias dari sohib-sohib yang lain. Jadi bagaimana pengalaman antum di dunia penugasan daerah operasi,
kalau anak lihat ini kan anak-anak sedikit tahu Habib karena anak sendiri juga 16 tahun ini di angkatan darat. Luar biasa. Jadi brevetnya antum ini brevet luar negeri semua nih. Ada brevet dari mana ya Habib? Ini Kongo, Bib. Dari Kongo, dari Kongo. Kemudian atasnya juga luar negeri. Joksit. Joksit Australia, Masya Allah, sampai ke Kongo, sampai Australia. Habib tentu jadi seorang tentara ini kan melewati medan-medan operasi kan. Mulai medan penugasan pertama yang ada sumpah janji siap ditempatkan di mana aja. Itu pertama kali antum ditugas operasi di mana, Habib? Alhamdulillah, Bib, kami diberi kesempatan selama berdinas, kami diberikan penugasan operasi 3 kali, Bib. 2 kali di dalam negeri, kemudian 1 kali di luar negeri, alhamdulillah, Bib. Untuk yang di dalam negeri, kami tahun 2011-2012 kami Pamtas RI PNJ, Bib. Kemudian untuk tahun 2015 sampai dengan 2016 sama juga kami Pamtas RI PNJ. Pamtas RI PNJ ini apa? Pengamanan perbatasan, Bib. Pengaman perbatasan Republik Indonesia dan sama Papua Nugini. Papua Nugini. Oh, jadi menjaga kedaulatan NKRI di Papua. Berapa lama tuh di sana? Pada saat kami 2010 sampai dengan 2011 itu kurang lebih 8 bulan, Bib. 8 bulan. Waktu itu kami kena aturan baru yang pada saat itu sebelum-sebelumnya mungkin 1 tahun lebih. Karena waktu itu mungkin dikaji, disampaikan bahwa mungkin karena terlalu lama bisa menimbulkan kejenuhan, akhirnya sempat dirubah menjadi 6 bulan. 8 bulan itu Betul. masih sebentar ya. Bentar, kalau menurut ini masih. Terus lamanya biasanya ini beruntung nih 6 bulan 8 bulan. Terus yang pertama kali alhamdulillah tidak ada beban karena masih bujangan. Oh masih bujangan pada masa itu ya, luar biasa. Jadi kalau orang mengatakan tentara itu hanya duduk-duduk di kantor, Anda harus pergi ke Papua ya, apa yang beliau lakukan di sana. Taruhan nyawa ini kalau ditugaskan di dalam negeri tentu di daerah-daerah operasi masih beruntung kalau masih bujang. Betul. Kalau antum setelah menikah ini apakah pernah untuk tugas operasi? Ana menikah kebetulan tahun 2013 ya. 2013 menikah. Kemudian tahun 2016 dapat rezeki kami berangkat tugas lagi. Subhanallah. Ke Papua ini. Pamtas RI PNJ kembali tahun 2016. Ini pasti tidak mudah seorang ibu Persit ya. Seorang ibu Persit yang merelakan suaminya berangkat di daerah operasi ini ya luar biasa. Harus ketahanan mentalnya. Betul. Harus menyiapkan mental. Jadi alhamdulillah istri kami arahkan, kami sampaikan, kamu sudah memilih jalan hidup menjadi Persit. Seorang ibu Persit istri harus tentara. Siap, apapun itu, mental harus siap. Tapi alhamdulillah istri kami bisa mendukung, bisa mengikuti kegiatan dengan penuh bahagia, sukacita. Yang penting kan sekarang udah ada HP, bisa video call, itu yang mungkin bisa membuat kita lebih tenang. Mengobati rasa rindu. Betul. Masya Allah. Berapa lama waktu yang setelah menikah? Ya, setelah menikah kebetulan kita dapat 9 bulan. 9 bulan? Nggak ketemu istri 9 bulan? Kebetulan itu istri lagi hamil. Masya Allah. Betul. Saya ingat betul. Gimana? Dalam keadaan hamil atau tinggal itu? Tinggal 4 bulan. Itulah hamil 4 bulan. Kemudian sebelumnya kan pernah ada hamil juga. Ada panggilan negara pada saat istri hamil 4 bulan. Sebelumnya pernah hamil dan keguguran pada saat itu. Waktu setelah menikah itu 2013. Insyaallah Syafi' Nafi'. Sempat keguguran 2 kali. Kemudian pada saat hamil yang ketiga, pas kebetulan kami juga berangkat tugas. Akhirnya kami sampaikan ke istri harus betul-betul dijaga kandungan. Itu udah 4 bulan. Alhamdulillah pada saat 4 bulan kami yakin kandungan insya Allah udah kuat. Jadi kami pun optimis pada saat berangkat insya Allah tidak akan ada masalah dengan keluarga. Dan itu alhamdulillah kami berangkat ke Papua. Kami pulang anak sudah umur 3 bulan. Ya Allah. Kaget kita pulang-pulang. Jadi nggak bisa menemani pada saat istri lahiran. Nah, inilah luar biasa pengorbanan seorang TNI. Bagaimana kalau itu terjadi pada diri kita bisa bayangkan. Dan juga para ibu-ibu ya. Kita jangan lupakan TNI dalam doa kita. Bagaimana ibu-ibu Persit ketangguhan mentalnya. Subhanallah, beliau istrinya dalam keadaan hamil ditinggal untuk medan operasi, bukan untuk jalan-jalan ya Beb ya. Ini tugas menghadapi OPM tentu ya, menghadapi OPM yang taruhan nyawa. Masya Allah. Dan akhirnya Habib Ahmad pun pulang. Istri sudah melahirkan. 3 bulan anak umurnya. Masya Allah. Kita gendong anak ini senang sekali perasaan. Alhamdulillah. Kita ini utang budi Habib. Kami ini para rakyat jelata. Saya sebagai rakyat jelata ini
merasa utang budi kepada TNI. Mana mungkin kita bisa dakwah, mana mungkin kita ini bisa hidup mencari rezeki dengan tenang kalau tanpa ada orang-orang seperti antum, para TNI yang menjaga bumi pertiwi dari bumi Papua. Tapi ada juga satu pertanyaan yang menonjol buat antum. Kami ingin meminta juga ya yang namanya adinun nasihat, yang namanya agama ini kita saling menasehati. Dan tentu ada yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi baldah, negeri yang beliau selalu berdoa, ya negeri yang gemah ripah loh jinawi, yang begitu banyak sumber kekayaannya. Ini tentu kan butuh penjagaan yang khusus dari kami para habaib, karena memang kalau penjagaan ini kan bukan hanya dari tentara kan seperti itu, tadi kan para kiai, para ulama pun ikut serta. Habib, tentunya untuk menciptakan baldah thayyibah, ya, baldah yang kesejahteraan, kemudian keamanan, tentu seorang kiai, seorang habaib, ulama ini butuh nasihat dari antum sebagai orang-orang yang mengetahui bagaimana dunia politik, bagaimana dunia keamanan negara. Ini mungkin kami mohon saran dari antum. Apa yang harus kami lakukan, yang kami sampaikan ke umat, atau mungkin kami natlub minukum Habib. Jadi memohon kepada antum untuk nasihat. Apa nasihat untuk kami, para habaib, para kiai ini? Terima kasih Habib, mungkin ini kesempatan yang sangat berharga bagi kami, tapi sebetulnya untuk menasehati kami mungkin bukan kapasitas kami Habib, karena kami ini kan tawaduk sekali. Dan kapasitas mungkin kami yang perlu dinasihati Habib untuk mendapatkan ilmu-ilmu agama yang baik. Namun mungkin kami hanya bisa sekedar memberikan saran, masukan, mungkin kami bisa memberikan itu pada para pendai, pendakwah, para ulama, khususnya para habaib, para kiai, para ulama. Kami mungkin untuk kami juga pribadi, kami selalu berpedoman kepada hadis riwayat Bukhari yang mengatakan man amana billah wal yaumil akhir fajaqul khairan aw yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, lebih baik berbicara yang baik ataupun diam. Jadi itu mungkin sangat luas pengertian maknanya, Bib. Menurut kami mungkin para pendakwah, apalagi pendakwah ini kan kata-katanya ini sangat mempengaruhi umatnya, diikuti oleh banyak orang. Apa yang disampaikan para ulama itu pasti akan sami'na wa ta'na oleh umatnya. Ya, ada efek yang sangat luas. Efek yang sangat luas. Manakala para pendakwah ini menyampaikan hal yang negatif, otomatis umatnya pun akan berbuat hal yang negatif juga. Betul. Jadi mungkin titip pesan kami sebagai abdi negara, Bib, yang kebetulan habaib ini kan ada yang di TNI, betul, ada yang di Polri, ada yang di PNS dan lain sebagainya. Manakala para habaib yang berdakwah ini memberikan dakwah yang kira-kira ujaran kebencian atau hal-hal yang negatif, pasti akan berdampak kepada kami-kami ini yang berjuang di instansi, betul, baik di militer, Polri maupun di pemerintahan. Itu pasti akan berdampak. Jadi ada efek tentunya gitu ya. Kalau ada para habaib yang mereka dengan ujaran kebencian atau mungkin dengan provokatif, dengan menjelek-jelekkan begitu ya. Betul. Pasti itu akan dampak kepada kami. Contohnya pasti orang-orang akan bertanya, itu bagaimana kok seperti itu dakwahnya? Kamu kan turunan Arab, kenapa seperti itu? Itu kan akan berdampak. Padahal jiwa kami merah putih harga mati. Tidak pernah kita. Nggak bisa dipukul rata juga. Betul. Gitu. Jadi mungkin pesan kami kepada para pendakwah, berikan dakwah itu yang mahabbah, rasa kasih sayang, persatuan dan kesatuan, sehingga negara kita terjaga seperti yang Habib bilang, baldatun thayyibah. Sehingga kita ini semua bisa bersatu sama-sama. Sebagai pendakwah itu tidak boleh egois, karena negara kita ini kan beragam-ragam nih, suku, agama, tidak boleh egois, harus memikirkan toleransi antar umat beragama. Betul. Jadi itu yang harus mungkin dikedepankan oleh para pendakwah. Iya tentu, Habib. Memang ini benar-benar terenyuh ya, Al-Fakir ini mungkin di kesempatan yang tidak akan saya sia-siakan juga untuk semua para pendakwah, para habaib. Tentunya kami berbicara para habaib di sini. Ketika berbicara
efek daripada yang disampaikan itu, pikirkanlah mereka yang berada di dunia militer, yang berkarir di dunia militer, di dunia kepolisian. Nah, bahkan ada yang jadi brimob. Anda pernah tahu juga ada bangsa Betul. bin Jindan itu kan Betul, ada ada. dari brimob. Nah, Betul. tentu apa yang kita ucapkan itu tentu akan berdampak kepada siapapun. Karena memang Habib Al-Fakir pernah mempelajari tentang masalah Arab Spring. Mohon ini sedikit berbicara ke arah yang lain. Arab Spring itu terjadi karena diantaranya fatwa-fatwa ulama yang mereka mengatakan jihad dan jihad. Jadi pada akhirnya tidak menciptakan kebaikan, tidak semakin kondusif, ekonomi tidak semakin baik, justru malah carut marut. Karena apa? Perpikiran mereka justru membuat orang saling bermusuhan, ketidakpercayaan kepada pemerintahan. Nah, tentu di sini saya sebagai pendakwah yang disebut juga habaib, kita sama-sama duriyah Rasulullah. Ya, walaupun kami ini merasa nggak pantas disebut habaib, sangat tidak pantas sekali. Jauh dari akhlak mereka, jauh dari ilmu mereka, jauh daripada tutur kata yang baik dari keluarga kita yang mulia. Jadi boleh diibaratkan kalau kami ini seperti pecahan beling lah. Sangat kecil sekali kami. Namun kami sebagai pendakwah memohon maaf apabila rekan-rekan kami para habaib berdakwah menggunakan kata-kata yang kasar, menggunakan kata-kata yang tajam, terutama kepada Paduka yang mulia Presiden Joko Widodo, itu berkata yang sangat tidak pantas diucapkan. Kita bersyukur ini di negara ini ada habaib seperti Habib Lutfi. Alhamdulillah. Ada Habib juga. Wah, kami ini ya biasa. Masya Allah, ada Habib Jindan tentunya. Masya Allah. Kalau kami ini hanyalah santri tentunya Habib tidak pantas lah disandingkan seperti Habib Lutfi, Habib Jindan. Alhamdulillah masih ada para habaib yang seperti itu yang menyatukan umat. Alhamdulillah dengan dakwah yang lembut, dengan mengedepankan akhlakul karimah itu alhamdulillah luar biasa. Kami senang. Itu membuat kami juga bangga Habib yang di militer itu. Iya. Kalau ditanya kenal, alhamdulillah kita masih sama Habib Lutfi gitu kenal. Habib juga, kita alhamdulillah kenal. Karena itu merupakan kebanggaan bagi kami, masih ada yang mau menyatukan umat gitu. Alhamdulillah. Masya Allah luar biasa. Habib, ini sepertinya banyak yang ingin kami diskusikan tentunya. Ya. Mohon antum berkenan apabila ada sesuatu kami butuh masukan. Ini hanya awal perkenalan. Mudah-mudahan menjadi awal yang baik, menjadi pembuka pintu hidayah untuk kita semuanya. Insya Allah. Terima kasih banyak antum berkenan Habib. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah. Naskurullah. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pertemuan yang mulia ini di hari yang mulia ini. Mudah-mudahan podcast ini akan segera kami akan lebih perbaiki lagi, lebih kualitas akan kami tingkatkan lagi karena memang kami ini sebagai pengabdi juga, pengabdinya umat, kami hanya pelayannya umat. Umat meminta ke kami untuk buat podcast ini kejutan ya, buat umat bahwa ada habaib yang menjadi tentara. Masya Allah. Itu Habib, jazakumullah khair. Allah tawal umurukum ma'asihah wal afiyah. Mudah-mudahan rezekinya antum, karirnya antum, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan presiden kita Joko Widodo diberikan kesehatan panjang umur, para menteri-menteri semuanya, seluruh pengabdi negara ini diberikan hidayah, taufik, petunjuk, kesehatan, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alamana wa sayyidina al-habib Umar Muhammad sallallahu alaihi habib ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.